Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Siswa dan siswi kelas 12 baik IPA maupun IPS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan bab mengenai tentang pernikahan dalam Islam. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ya, kemuliaan kepada manusia yang Allah ciptakan di muka bumi, semuanya saling berpasangan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam wahyunya, ya, ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, di mana Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa dari setiap diri kita satu dengan yang lainnya, baik laki maupun perempuan, kuncinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lita'arafu, semuanya harus saling kenal mengenal di antaranya. Dan landasan firman Allah Subhanahu wa taala ayat ini menjadikan diri kita makhluk sosial, makhluk yang perlu dengan kawan atau dengan teman kita, walaupun tidak mengenal ras, suku, budaya, dan lainnya. Tapi di ayat ini untuk saling kenal mengenal. Ketika sudah mengenal satu di antara lainnya, terbentuklah suatu kelompok, ya, satu keluarga dalam ikatan pernikahan, ya. Dan ada dalil nakli tentang pernikahan. Pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan banyak keturunan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-1. Kemudian dengan pernikahan Allah memberikan kemampuan, ya. Ini dalilnya Quran surah An-Nur ayat yang ke-32. Pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan keturunan dan membuka pintu rizki, ya. Ini sebagai bagaimana kita melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban salat, zakat dan sebagainya. Akan tetapi, ya, nikah juga sebagai sarana untuk melahirkan keturunan dan membuka pintu rizki, ya, melahirkan keturunan kita suatu saat nanti sebagai penerus, ya, kita sendiri, dan membuka pintu rizki, mendapatkan limpahan keberkahan dalam keluarga, mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan pekerjaan yang baik, ya. Karena dalam Islam pernikahan ini bisa menandatangkan tadi, ya, pintu rizki yang Allah berikan kepada manusia selama dia berusaha sebaik-baik mungkin. Kemudian pernikahan dapat melahirkan ketentraman dan kasih sayang secara sempurna. Quran surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Pernikahan sebagai konsekuensi Allah menciptakan manusia secara berpasangan. Nah, dalil dari nakli wahyu Allah Subhanahu wa taala tentang pernikahan ini sebagai, ya, frame atau landasan kehidupan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa melihat dari sisi kodrat kita sebagai manusia, kita butuh pasangan untuk melahirkan keturunan dan membuka pintu rezeki di muka bumi ini. Kemudian, ya, proses pranikah dalam Islam bagaimana? Dari sudut pandang ketika seorang pemuda misalkan yang siap untuk menjalankan
perintah Allah Subhanahu wa taala untuk nikah misalnya, pertama khitbah atau meminang. Ya, khitbah merupakan permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Meminang ini merupakan babak awal pernikahan menurut ajaran agama dan adat. Perempuan yang dipinang bukanlah istri orang, bukan mahram sendiri, bukan perempuan yang masih dalam iddah. Ya, iddah itu dalam telah ditinggal oleh suaminya. Ya, ditinggal wafat atau meninggal ya. Dan bukan perempuan yang telah dipinang oleh orang orang lain. Nah, proses pranikah ini kita sebagai laki-laki harus menyiapkan segala sesuatunya kepada eee, wanita yang siap kita khitbah. Jangan sampai ya dari proses ini yang disuguhkan oleh Islam kita tidak apa namanya, tidak dilakukan ya. Padahal ada hikmah di balik dari khitbah itu sendiri, dari meminang itu sendiri. Ya, sebelumnya kita tahu karakter pasangan kita seperti apa, kekurangannya seperti apa, kita mau menerima atau tidak. Ya, satu dengan yang lainnya, pasangan kita harus melihat hal itu semua. Jangan sampai ketika nanti sudah menikah, ya kita merasa oh nyesal, ada penyesalan di dalam rumah tangga. Ya, sudah melangsungkan akad nikah, minggu kedua, minggu ketiga cerai. Ini banyak, ya banyak kasus-kasus yang memang pada saat ini para pemuda yang awalnya siap untuk menikah, ketika melihat pasangannya ya tidak sesuai dengan harapannya, akhirnya pasangannya dicerai, istrinya dicerai. Ya padahal dia nikah baru 1 minggu, 2 minggu, bahkan ada juga kasus yang baru menikah sorenya sudah diceraikan. Ya, summa na'udzubillah min dzalik. Ya, ini hal yang tidak boleh dilakukan ya di dalam Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita dan menyadari akan pasangan kita masing-masing agar tujuan pernikahan kita itu ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan keturunan yang baik dan saleh dan salehah. Ya, baik itu saja materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.